Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali tidak hadir dalam pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Rizik tidak hadir karena mengaku masih pemulihan setelah sakit. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alataf tidak memenuhi panggilan kedua dari Polda Metro Jaya. Diwakili kuasa hukumnya, Rizik Syihab tidak hadir karena dalam proses pemulihan setelah sakit, sehingga kondisi Rizik dianggap belum sanggup diperiksa dalam waktu yang lama. Beliau sedang masih pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan, artinya beliau saat ini masih bersama dengan urusan keluarga demikian. Pak, ada keterangan yang diberikan dokter keterangan sakit dari dokter? Beliau tidak sakit, artinya masih pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa, itu informasi dari dokter. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya menegaskan jika Rizik kembali tidak hadir akan berpotensi dijemput paksa. Saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya Rizik juga absen dari panggilan pertama pada 1 Desember lalu karena sakit. Rizik Syihab dan menantunya dipanggil atas kerumunan saat pernikahan anak Rizik pada 14 November lalu yang melanggar protokol kesehatan di Petamburan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga akan memanggil Rizik Syihab untuk dimintai keterangan terkait kerumunan pendukungnya di Megapendung beberapa waktu yang lalu. Beberapa orang anggota FPI panitia acara juga akan dipanggil. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Caniago menyatakan pemanggilan dilakukan setelah Disreskrimum Polda Jawa Barat menaikkan status kerumunan di Megamendung pada bulan November lalu ke tingkat penyidikan. 2 orang panitia yang merupakan anggota FPI juga akan dimintai keterangan pada 8 Desember, sedangkan Rizik Syihab akan dipanggil untuk memberikan keterangan pada 10 Desember. Polda Jawa Barat berharap Rizik Syihab dan anggota FPI memenuhi panggilan dan tidak mengerahkan massa saat menjalani pemeriksaan. Kemudian direncanakan, diagendakan tanggal 10 ini akan kita panggil Bapak HRS, Bapak HRS tanggal 10 itu diagendakan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, polisi menegaskan insiden penyerangan yang diduga dilakukan simpatisan FPI sehingga menyebabkan 6 orang tewas bukanlah rekayasa. Polisi memiliki barang bukti, rekaman suara yang berisikan rencana penyerangan dan barang bukti senjata api. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman Senin kemarin menjelaskan penyerangan anggota Polri oleh beberapa orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek Senin dini hari. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa datang untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada hari Senin. Saat polisi menyelidiki kebenaran informasi, petugas mendapat serangan dari kelompok yang diduga simpatisan Rizik Syihab, hingga akhirnya terjadi penembakan. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang
kemudian melakukan tindakan tegas, terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga memiliki informasi berupa rekaman suara. Rekaman suara menyebut simpatisan FPI mengetahui persis mobil yang mengikuti adalah mobil anggota polisi, namun tetap menyerang. Kondisinya memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. FPI juga membenarkan peristiwa penyerangan. Dalam pernyataan persnya, FPI menyebut peristiwa terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Front Pembela Islam atau FPI membantah anggotanya yang mengawal pemimpin mereka Rizik Syihab dibekali senjata api. Sekjen FPI Munarman menyatakan anggotanya tidak memiliki akses senjata api. Dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam, ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam, berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kita beralih ke informasi kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Pemirsa, KPK memeriksa 7 saksi untuk mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edi Prabowo. 7 orang saksi yang diperiksa KPK Senin kemarin adalah staf Menteri Kelautan dan Perikanan, Husairi Rawi, Finance PT Perishable Logistik Indonesia, Kasman, pegawai PT 2 Putra Perkasa Beta, Maya Febriana, 3 pihak swasta, Yudi Suryaatmaja, Jan Saragi, dan Agustinus Ciwingki. KPK juga memeriksa seorang mahasiswa, Lutfi Ginanjar. Penyidik memeriksa para saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Menteri nonaktif Edi Prabowo. Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, KPK menetapkan Edi bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka. Edi diduga telah menerima suap terkait izin ekspor. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19 kepada masyarakat akan terus dilakukan meski Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi dana bansos. Ya, Kementerian Sosial mengklaim jelang akhir tahun penyaluran bantuan sosial sudah mencapai 98%. Kementerian Sosial menyesalkan kasus korupsi dana bansos pandemi COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat akan terus berjalan.
Hingga akhir tahun 2020, skema perlindungan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat telah mencapai angka 98% dengan anggaran mencapai 129 triliun rupiah. Akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program, baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun. Pemirsa, 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 gelombang pertama tiba di Indonesia. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.